Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Adi Muhammad Muria Maulana dari SD Negeri Harapan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui koneksi antar materi. Berikut merupakan ilustrasi sebelum mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Hari ini Bapak akan bagi kelompok untuk tugas perkembangbiakan tumbuhan. Baik, Pak. Baik, Pak. Tumbuhan yang akan kalian identifikasi adalah pohon singkong. Usul, Pak. Bagaimana kalau tumbuhan yang identifikasinya berbeda-beda? Karena tempat saya tidak ada pohon singkong, Pak. Betul, Pak. Jenis tumbuhannya sudah Bapak tentukan, jadi kalian kerjakan sesuai instruksi. Baik, Pak. Baik, Pak. Untuk hasil identifikasinya, kalian harus gambar di HVS. Kalau dalam bentuk video boleh tidak, Pak? Atau digambarnya di kartun boleh tidak, Pak? Iya, Pak. Boleh tidak? Biar lebih bagus dan menarik. Pokoknya kalian kerjakan sesuai instruksi saja, paham? Baik, Pak. Baik, Pak. 2 minggu dari sekarang, kalian kumpulkan tugasnya lalu presentasikan di depan kelas. Hasilnya harus sesuai dengan yang Bapak instruksikan. Baik, Pak. Berikut merupakan ilustrasi belajar konsep Ki Hajar Dewantara. Kenapa, Pak? Kok kelihatannya kesel? Anak-anak saya beri tugas, tapi banyak yang protes. Protes bagaimana, Pak? Saya kan sudah menentukan tugas untuk identifikasi perkembangbiakan tumbuhan. Lalu? Mereka mau setiap kelompok pohonnya itu berbeda-beda. Terus, hasil tugasnya juga mau sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya kesal, Pak. Loh, bukannya itu bagus, Pak? Maksudnya, Pak? Maksud saya bagus karena mereka punya inisiatif sendiri dalam mengembangkan kreativitas mereka. Begitu ya, Pak. Jadi saya selama ini keliru dong. Mungkin belum paham saja, Pak. Coba kita sama-sama pelajari dan pahami ini, Pak. Apa, Pak, yang harus dipelajari dan difahami? Pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang erat kaitannya dengan pendidikan. Wah, menarik sekali, Pak. Apa saja yang dibahas di dalamnya, Pak? Salah satu yang dibahasnya adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Terus, kalau begitu, fungsi kita sebagai guru apa, Pak? Jadi, fungsi kita sebagai guru itu sebagai fasilitator, kita menuntun, bukan menuntut mereka. Selain itu, apalagi, Pak? Selain itu, cara mendidiknya pun harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi selama ini banyak sekali ya kekeliruan yang saya lakukan. Bisa mulai diperbaiki dari sekarang, Pak. Perlahan saja kita perbaiki pola yang lama menjadi paradigma baru, di mana kita mengajar lebih berpihak pada murid. Terima kasih, Pak, sudah memberi pencerahan. Sama-sama, Pak. Kita sama-sama belajar. Saya akan ubah lagi instruksi tugasnya agar mereka bisa mengembangkan kreativitasnya. Semangat, Pak! Berikut merupakan ilustrasi penerapan setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara. Anak-anak, Bapak minta maaf ya terkait tugas identifikasi tumbuhan yang sudah Bapak berikan. Memangnya kenapa, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Jadi, kalian boleh menentukan sendiri tanaman yang akan kalian identifikasi. Wah, asik kalau begitu. Kalau hasil tugasnya, Pak? Untuk hasil tugasnya juga, kalian boleh buat dalam bentuk video, gambar, atau cerita. Wah, asik.
terima kasih, Pak. Nanti kita buat tugas ini sebaik mungkin. Baik anak-anak, terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih kembali, Pak. Tetap semangat belajar dan berkarya ya anak-anak hebat. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kegiatan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 menggunakan pendekatan yang cenderung otoriter. Guru mempunyai peran utama dalam proses pembelajaran yang mentransfer pengetahuan kepada murid. Pembelajaran berpusat pada guru. Murid dianggap sebagai penerima pasif informasi dan memiliki peran yang terbatas dalam proses pembelajaran. Mereka diharapkan mematuhi aturan dan petunjuk guru, serta mengingat dan mengulang materi yang diajarkan. Penekanan utama ditempatkan pada penilaian dan evaluasi akademik, namun sedikit perhatian terhadap kebutuhan dan minat murid. Pemikiran atau perilaku yang berubah setelah mempelajari modul 1.1. 1. Pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. 2. Murid berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. 3. Guru memahami kebutuhan dan minat murid, serta mendorong mereka untuk berpikir kritis, berkreasi, dan mengembangkan potensi diri. 4. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal-hal yang dapat diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengembangan potensi individu. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi minat dan bakat, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, menyadari bahwa setiap murid memiliki keunikan sehingga memberikan tuntunan dalam mengembangkan potensi mereka. Pembelajaran aktif. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing, membimbing murid untuk berpikir kritis, bertanya, mengeksplorasi pengetahuan, mendorong murid terlibat aktif dalam proses belajar melalui diskusi atau kegiatan interaktif lainnya. Pendidikan karakter, mengintegrasikan pengembangan karakter dan nilai-nilai positif ke dalam pembelajaran sehari-hari, membantu murid membentuk sikap, etika, dan rasa tanggung jawab sehingga murid memiliki budi pekerti untuk bekal kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Salam guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.